Jadi Arongdo sekitar 8 tahun dikisahkan di satu raja-raja, dia mengikuti Elia. Bahkan ketika pada akhirnya Elia meninggalkan dia, jadi Elia seorang nabi yang tidak mati, tapi dia terangkat ke surga. Jadi dalam cerita itu di satu raja-raja itu dikatakan Elisa ini mendapatkan dua bagian dari yang dimiliki Elia. Makanya nubuatan Elisa ini sebenarnya lebih banyak dibandingkan Elia. Kalau kita bicara dari latar belakang Elisanya dulu. Nah, jadi ceritanya Naaman ini adalah orang Aram, bukan orang Israel. Jadi sebenarnya tokoh utama dalam renungan kita saat ini adalah Naaman, bangsa Aram, bukan bangsa Israel. Kenapa mesti Naaman? Karena tadi dikatakan di ayat 1 bahwa walaupun dia bukan orang Israel, tapi dia orang yang diberkati Tuhan. Amang Inang pernah mungkin mendengarkan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar juga bukan orang Israel, tetapi dia juga raja yang diberkati Tuhan. Lalu maka bangsa Israel bisa terlepas dari siksaan. Jadi yang menginang Naaman dikisahkan dalam cerita ini, dia adalah seorang perwira yang sangat disegani, yang sangat disayangi oleh Raja Aram, karena dia banyak memberikan kemenangan di bangsa Aram pada saat itu. Dan kenapa bisa dia banyak memberikan kemenangan? Karena dia diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau menunjukkan pada saat itu, walaupun dia sayang kepada bangsa Israel, bukan berarti berkat dia hanya kepada bangsa Israel. Dia juga bisa kasih berkat kepada siapa saja, bahkan penyembah berhala. Naaman ini seorang penyembah berhala. Pokoknya bangsa Aram itu bukan bangsa yang takut dengan Tuhan. Mereka itu penyembah berhala semuanya. Nah, tetapi karena sakit penyakit yang dia derita, maka ceritanya jadi berbeda. Berbedanya seperti ini yang mengenak. Kalau diibaratkan seperti sebuah jalan cerita atau seperti kayak sinetron atau film, ini tokoh utamanya adalah Naaman. Dan tokoh-tokoh pemeran pembantunya seperti tadi ada anak kecil. Ada anak kecil, di mana ini adalah anak tawanan dari bangsa Israel. Jadi ceritanya dikisahkan bangsa Aram menyerang bangsa Israel dan bangsa Israel kalah. Ada tahanan perang yang dibawa dari Israel, dibawa ke bangsa Aram untuk diperbudak. Salah satunya lah anak kecil ini. Anak kecil ini dibawa dan menjadi pelayannya istrinya Naaman. Nah, jadi diceritakan di sini ketika si Naamannya kena penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Kalau di sekarang ini dikatakan penyakit yang dikarenakan bakteri katanya, bakteri yang ganas, yang tapi dia berjalan perlahan menghabisi daging kita ini, sehingga makanya ada kalau kita lihat orang-orang kusta yang putus tangannya, jari tangannya, jari kakinya, itulah dia diakibatkan oleh karena bakteri. Jadi pada zamannya Naaman dahulu, zamannya Naaman, bangsa Israel pun ada juga yang kejadian kena kusta. Nah, kalau di Israel malah bangsa Israel malah lebih kejam lagi. Kalau yang penyakit kusta itu diungsikan, dibuat di tempat yang terpencil, tidak bersama sama bangsa Israel pada saat itu. Karena mereka menganggap itu adalah penyakit kutuk. Mereka kena kutuk. Tapi bangsa Aram tidak seperti itu. Apalagi Naaman ini adalah perwira yang banyak sekali memberikan kemenangan kepada bangsa-bangsa Aram. Jadi Raja Aram pada saat itu benar-benar prihatin dengan kehidupan Naaman. Makanya ketika Naaman mendapatkan informasi dari istrinya, sementara istrinya sendiri pun mendapatkan informasi dari seorang gadis kecil tadi, seperti yang dikatakan tadi di ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Samaria adalah ibu kotanya Israel Utara.
Di sini diceritakan Israel sudah terpecah, Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi Elisa ini adalah nabi di Israel Utara. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi Amang Inang, kita bisa melihat bagaimana peran pembantu di sini, yaitu gadis kecil tadi. Dia seorang tawanan perang. Kita bisa bayangkan, amin, ketika kita misalkan seorang tawanan perang, kita Israel itu adalah musuh besarnya bangsa Aram, dan kita adalah seorang tawanan. Tentunya kita akan merasa benci dan dendam dan sebagainya terhadap bangsa lawan kita. Tapi tidak seperti itu kepada anak gadis kecil ini. Dengan keluguannya, dia mengingat bahwasanya di Israel itu ada nabi besar yang menurut dia bisa menyembuhkan penyakit seperti penyakit Naaman ini. Dan dia ceritakan kepada istrinya. Nah, kemudian istrinya lah yang menceritakan kepada Naaman. Kalau kita melihat sebenarnya bagaimana mereka bisa mau mendengarkan dari gadis kecil ini, karena mereka betul-betul prihatin atau betul-betul kebingungan. Karena sakit Naaman ini adalah sakit yang parah, yang pada zaman itu belum ada obatnya. Kusta pada zaman itu belum ada obatnya, sehingga mereka itu kebingungan. Dia seorang yang dibanggakan di Aram, tetapi dia berpenyakit kusta. Sehingga mereka mendengarkan perkataan si gadis kecil tadi. Sehingga datanglah si Naaman ke Raja Aram, dia kasih tahulah bahwasanya ada seorang gadis kecil yang memberitahukan ke istrinya, begini-beginilah di Israel itu ada nabi yang bisa menyembuhkan. Maka dibuatlah surat oleh Nabi Aram ke Raja Arab, ke Raja Israel. Jadi bukan langsung Raja Aram itu menyuruh Naaman itu ke Elisa, tapi dia dari Raja Aram ke Raja Israel. Memang secara struktural seharusnya memang begitu. Raja itu berhubungan dengan raja. Nah, raja yang di Israel nanti baru memerintahkan supaya ke bawahan-bawahannya. Nah, jadi yang jelas kalau kita menerima ini, pemahaman ini secara iman, ini adalah cara Tuhan. Cara Tuhan menghantarkan Naaman kepada Elisa. Di mana tahapannya Naaman disuruh dulu menghadap ke Raja Israel. Dari Raja Israel lah baru nanti dia menuju ke Naaman. Tapi jalan ceritanya jadi ada sedikit kesalahpahaman. Seolah-olah Raja Israel menganggap Raja Aram itu seperti mengeledek dia. Karena dikatakan, kau sembuhkanlah Naaman dari penyakit kustanya. Makanya emosi, marah. Tetapi marahnya bangsa Israel ini bisa kita terima. Karena dia tidak mau disamakan dengan Tuhan. Tadi sudah ada dikatakan. Ada tadi dikatakan, dikatakannya di ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaian serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kusta? Dia salah paham. Jadi sebenarnya ya tujuannya sebenarnya ke si Elisa. Cuman dia menganggap seolah-olah surat itu kepada dia, sehingga dia merasa apa dianggap Raja Aram ini aku Allah, makanya bisa aku menyembuhkan. Jadi ternyata keributan ini didengar oleh didengar oleh Elisa. Maka dia antarkan surat melalui pelayannya kepada Raja Israel. Kenapa harus tuanku koyakkan pakaianmu? Suruh dia datang kepadaku. Itulah cara-cara Tuhan. Jadi kita tidak, kalau dengan pola pikir kita bagaimana sampai si Naaman bisa ke si Elisa itu, mungkin nggak sampai ke jalan pikiran kita. Tapi kalau saya memahami secara iman, ini tuntunan Tuhan kepada Naaman, bagaimana supaya dia sampai kepada Elisa. Nah, jadi ketika dia sudah pada akhirnya sampailah si Naaman kepada si Elisa. Lagi-lagi Naaman seperti kecewa karena dia pikir caranya Elisa itu menyembuhkan, dia sentuh sakitnya langsung sembuh, dia doakan langsung sembuh. Dia pikir dengan cara seperti itu. Karena yang dia tahu, nabi-nabi lain yang dia ketahui seperti itu cara menyembuhkan. Tapi itulah Amang Inang, seperti topik renungan kita hari ini, Yesus mengurupi di nguluta, Yesus penolong kita. Cara Tuhan menolong kita itu dengan banyak cara, Amang Inang. Ya, di perjanjian baru ada seperti misalkan orang buta. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta pada saat itu? Diambilnya
tanah, dia ludahi, lalu dia kenakan ke mata dari orang tersebut. Ada yang dengan cara seperti itu. Ada juga seorang janda yang pendarahan sudah berpuluh tahun, hanya memegang jubah Tuhan saja, dia sembuh. Jadi maksudnya, ya banyak cara Tuhan itu bisa memberikan kesembuhan. Yesus penolong kita. Itulah topik kita saat ini. Nah, jadi seperti itulah kiranya penyembuhan kepada Naaman. Elisa cuma mengatakan, pergilah kau ke sungai Yordan, mandilah kau 7 kali di situ. Tapi apa yang terjadi? Si Naaman tersinggung. Kenapa harus ke sungai-sungai yang seperti ini? Bahkan di negara kami sana banyak sungai yang lebih baik dari sungai ini. Kenapa tidak ke situ saja? Mari kita lihat Amanginang jalan ceritanya. Naaman memakai pola pikirnya. Dia memakai akal pikir dia. Dia pikir harus di tempat yang lebih bagus lah baru mendapatkan kesembuhan. Tapi tidak seperti itu. Kalau Tuhan sudah mengatakan di sini kau sembuh, kalau kita imani, kita pasti sembuh di situ. Makanya kata Elisa itu yang pasti dapat tuntunan dari Tuhan. Dia bukan bilang sembarangan, ke Yordan lah kau mandi 7 kali. Pasti dia berapa bimbingan dari Tuhan. Pasti Tuhan sudah mengatakan kepada Naaman, katakan kepada Tuhan memberikan bimbingan kepada Elisa untuk mengatakan kepada Naaman mandi 7 kali. Itu dia jalan cerita. Jadi cuma pada saat itu Naaman merasakan kok secara dia seperti itu. Kenapa nggak ditumpangkannya tangannya ke kulitku yang sakit ini? Dan kenapa juga aku harus ke sungai-sungai yang seperti ini yang kurang bersih dan sebagainya? Itulah menurut cerita di sini. Nah, tetapi sekali lagi peran pembantu yang sangat membantu, yang sangat menolong. Kalau tadi peran pembantu yang pertama gadis kecil yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, bisa kita katakan umur SD kelas 1 mungkin atau kelas 2, ya yang kita bisa saja cuai apa yang dia katakan. Tapi karena begitulah sakit parahnya Naaman, dia terpaksa mau coba gitu informasi itu bisa bisa menyembuhkan. Nah, jadi itulah Manginang, kita bisa melihat bagaimana perjuangan dari orang-orang kecil ini, anak-anak kecil tadi, dan sekarang pembantunya Naaman pun begitu, Pak, hanya disuruh mandi 7 kalinya, Pak. Mohon Bapak jangan mengeraskan hati, karena hanya itunya yang disuruh kepada Bapak, tidak yang lain. Mohon Bapak, biar Bapak bisa sembuh. Luluhlah hati Naaman dari kekerasnya pikirannya. Dia mandi 7 kali dan pada akhirnya tahirlah dia. Tahir itu maksudnya sembuh. Sembuhlah dia dari penyakitnya. Jadi singkat cerita Manginang, dari cerita ini kita bisa melihat banyak pelakon-pelakon di sini yang campur tangan, yang akhirnya bisa menyembuhkan Naaman. Jadi sebenarnya bukan hanya Elisa yang menyembuhkan di sini. Banyak peran-peran yang mendukung. Makanya si Naaman bisa sembuh. Jadi seperti kita juga Manginang, kita juga orang kecil yang sering terkadang kurang dipandang orang. Apalagi mungkin orang-orang yang merasa dia secara ekonomi mungkin lebih dari kita, secara sekolah mungkin dia lebih tinggi dari kita, secara status ke hal-hal yang lainnya mungkin dia merasa kita lebih kecil dari dia, sehingga kita tidak dipandang, kita diremehkan. Tapi di firman Tuhan saat ini mengatakan justru orang-orang kecil lah yang memberikan pengaruhnya, makanya bisa menyembuhkan orang-orang besar. Jadi artinya di sini kita jangan merasa rendah hati ya Manginang, karena kecilnya kita, anggap remehnya orang kepada kita. Ketika kita berani memberitakan firman Tuhan dimanapun, kapanpun, dan orang bisa merasakan apa yang kita rasakan itu, dan ada perubahan di dalam diri dia berubah dari yang tadinya jahat dan sekarang sudah menjadi baik, kita sudah diberkati. Maksudnya Tuhan berarti sudah membimbing kita juga untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti anak kecil tadi, dia memberitakan firman Tuhan hanya dengan cara seperti itu. Andai saja Bapak Naaman ini mau berobat ke Israel karena di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah, ternyata mereka mendengarkan
perkataan gadis kecil yang sebenarnya tidak dipandang sama sekali. Jadi inilah renungan kita pada saat ini. Kita bisa melihat seperti juga pembantunya Naaman, prajuritnya Naaman, karena Naaman perwira besar, dia punya prajuritnya inilah yang meneguhkan kepada dia. Sebenarnya kalau Naaman marah kepada prajuritnya, bisa saja dia bunuh itu orang yang ngomong seperti itu sama dia. Tapi dia mendengarkan juga perkataan orang kecil itu tadi. Dia luluh hatinya dan dia mandi dan betullah dia sembuh. Jadi mari kita imani amanginang bahwasanya yang pertama kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Jadi yang menyembuhkan dia itu sebenarnya bukan sungai itu. Kalau bahasa kita itu, bahasa Batak yang dibilang panitiannya itu. Jadi asallah kita imani. Makanya seperti kita Kristen ini sering sekarang menjadi masalah, hanya masalah pembaptisan percik dan pembaptisan selam katanya. Yang gara-gara itu langsung beda persepsi bagaimana ajaran Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Makanya itu yang meresahkan kita Kristen ini. Alkitab sama, tapi banyak sekali ajaran-ajaran yang sama-sama menganggap Kristen. Advent pun Kristen, Pentakosta pun Kristen, Karismatik pun Kristen, kita pun Kristen. Lalu Kristen yang mana benar? Bahkan Saksi Jehovah menganggap dia Kristen. Ini yang banyak terkadang membingungkan kita mengingat. Jadi ya itulah makanya kita hati-hati bagaimana menyimak firman Tuhan itu. Jadi bukan cara memercik atau menyelamnya. Kalau kita imani yang manapun itu jadi. Artinya bukan itunya yang membuat kita menjadi seperti apa yang dikatakan Tuhan. Tapi ya kita imani saja. Bukan, maksudnya jangan menjadi perbedaan. Itu menginang. Jadi kesembuhan itu datang dari Tuhan. Artinya itu tadi. Jadi bisa dengan cara apapun Tuhan menyembuhkan. Seperti Naaman ke sungai Yordan, orang buta dengan pasir yang diludahi oleh Yesus. Ada juga seorang janda yang hanya dengan memegang jubah Yesus. Kemudian yang kedua, setiap kata dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya. Perkataan anak kecil tadi, perkataan istrinya Naaman, perkataan serdadunya perwira Naaman, itu semua termasuk campur tangan dari berbagai hal untuk mempengaruhi Naaman pada saat itu sehingga dia bisa sembuh. Jadi setiap kata itu dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya. Dan yang terakhir, pahlawan bagi Allah adalah pribadi-pribadi yang memberitakan namanya melalui kehidupannya dimanapun dan dalam kondisi apapun, seperti yang tadi dikatakan nama Inang. Mari kita menjadi agen-agen pembaharuan dikatakan. Jadi bukan berarti kami seperti Sintua ini yang harus memberitakan firman Tuhan. Seperti Amang Inang juga bisa memberitakan firman Tuhan. Dengan cara bagaimana Tuhan pasti bantu. Pokoknya ya kita dulu yang harus memang melakukan perubahan. Bagaimana kita bisa merubah orang kalau kita pun tidak ada perubahan. Itu mengira. Jadi itulah renungan kita pada hari ini. Kiranya kisah Naaman bisa menjadi inspirasi bagi kita orang-orang kecil supaya tidak takut memberitakan firman Tuhan kepada siapapun itu, sebesar apapun dia orangnya, kuasanya dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan sudah membimbing kita, semuanya dia akan kasih jalan. Amin.